bahwa Toraja ke depan lebih baik. Kuatkan saja informasi dan komunikasi. Ayo, tidak usah rasa tidak enakan. Kita jalan. Kalau memang itu kebenaran, sampaikan itu kebenaran. Halo, selamat siang. Nah, sekarang kita bersama dengan seseorang yang spesial. Seseorang dari Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Toraja. Bergabung dengan kita di sini Bapak Frederick Kalalembang. Beliau adalah Irjen Purnawirawan yang baru saja kalau bisa dibilang kemarin menghabiskan masa sebagai anggota Polri, dan sekarang beliau sebagai seorang putra Sulawesi Selatan, putra Toraja, memimpin IKAT Nusantara. Nah, kita akan menyapa beliau. Selamat siang Bapak Frederick. Ya, selamat siang. Saya panggil Bapak Frederick atau Bapak FK nih, karena lebih banyak saya dengar Bapak FK nih. Ya, panggil FK aja dari itu. Oh ya, oke. Jadi beliau sekarang itu seperti yang saya sampaikan tadi, beliau itu adalah Ketua IKAT Nusantara. Nah, dan beliau menjabat sebagai Ketua Umum. Nah, itu teman-teman harus tahu. IKAT Nusantara yang belum lama ini dilakukan deklarasi begitu Pak ya? Iya, benar. Boleh sedikit kita cerita langsung saja sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman dan yang menyaksikan acara ini? Baik, terima kasih Mas Herwin. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak lupa menyampaikan terima kasih dan salam saya kepada seluruh masyarakat Toraja, Sang Torayan dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Natal 2022 dan selamat bagi kita semua, selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Semoga damai Natal senantiasa menyertai bagi kita semua. Tadi apa yang Mas Herwin sampaikan bahwa Ikatan Keluarga Toraja Nusantara atau IKAT Nusantara baru saja kurang lebih 3 bulan yang lalu kita melaksanakan deklarasi, yaitu tepatnya tanggal 1 Oktober 2022. Tentunya ini berangkat dari teman-teman yang ada di daerah, yaitu IKAT, IKT, KKT, Kombongan, dan berbagai nama yang ada di seluruh Nusantara atau seluruh Indonesia. Sehingga mereka berharap bahwa ada payung di Jakarta yang bisa memayungi, yaitu IKAT Nusantara. Olehnya terbentuklah satu organisasi sosial yang namanya IKAT Nusantara. Nah, IKAT Nusantara ini adalah hanya ada di Jakarta, ya, hanya ada di Jakarta, IKAT Nusantara. Sementara yang ada di daerah itu adalah IKAT, IKT, KKT, Kombongan. Kita tidak pernah merubah. Nama itu tetap ada pada IKAT yang memang sudah puluhan tahun dari orang-orang tua kita sudah ada. Gitu. Sehingga itulah yang kerinduan daripada teman-teman bahwa kita membentuk yang namanya IKAT Nusantara. Kalau boleh tahu sekarang ini jumlahnya berapa Pak setelah adanya deklarasi kemarin? Kita untuk per Desember memang semua kabupaten kota provinsi itu ada dari dulu ya. Ada IKAT, IKT, KKT itu dari dulu gitu. Memang kita diaspora ini seluruh Indonesia itu kurang lebih 2 juta. 2 juta ya. Jadi mudah-mudahan ini kita semua, dan saya berharap bahwa IKAT, IKT atau teman-teman yang ada di kabupaten kota dan provinsi supaya lebih mempererat lagi, ya, memperkuat lagi. Suasana Natal ini adalah suasana yang saling maaf-memaafkan. Kita saling bersilaturahmi,
ya, antara kita semua, antara warga dan Sangtorayan dimanapun berada. Betul. Jadi Betul. Dengan adanya ikat ini setidaknya mungkin bisa saling menjaga persaudaraan, lebih bagus Kira-kira lagi gitu. Betul. Nah, kita bicara sedikit karena tadi saya sudah menyinggung bahwa beliau ini adalah Bapak FK ini salah satu mantan anggota Polri yang bahkan sampai sekarang Irjen gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu sering mungkin mendapat laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan masyarakat dari teman-teman yang ada di Toraja itu, baik itu tentang masalah hukum maksudnya ini Pak. Iya. Baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Nah, bagaimana sebenarnya ini Pak? Apa memang saat ini masih banyak yang konsultasi hukum dengan Bapak ini Bang? Baik, Mas Erwin. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kita ini Sangtorayan, khususnya diaspora ini yang tersebar di seluruh Indonesia ya, di 514 kabupaten kota ya di seluruh Indonesia. Tentunya semua ada orang Toraja di sana itu, ya. Dan kita tahu bahwa kehidupan sosial kita ini tidak terlepas daripada masalah-masalah hukum. Iya. Saya selama 35 tahun di kepolisian ya, saya baru setahun pensiun kemarin. Dan sampai hari ini ya, sampai hari ini saudara saya ya mungkin karena tahu nomor saya, kadang-kadang mereka telepon, saya pun juga tidak ada, saya tidak tahu, tapi begitu mereka telepon menyampaikan kalau ada masalah beragam, ada yang tertipu, mungkin ada juga masalah-masalah keluarga, masalah dengan tetangga, dan ya berbagailah masalah-masalah yang itu. Karena saya yakin bahwa mereka tahu saya dan tahu nomor handphone saya, mereka telepon bahkan sampai malam. Ada yang mungkin dia ada masalah. Dan mereka tahu Bapak ini orangnya welcome gitu. Ya, saya siapapun kalau telepon saya, apalagi ada nomor, tidak ada nomor, tapi kalau dia telepon saya beberapa kali, pasti saya angkat. Dan apalagi kalau dia sudah menggunakan bahasa Toraja, Mas Yuri, saya pasti tahu bahwa ini orang-orang saya, ini keluarga saya. Betul, ya. Walaupun saya terus terang kadang-kadang saya tidak kenal, tapi karena dia sudah menyampaikan itu. Nah, apa masalah yang sering mereka hadapi? Iya. Karena sering juga sekarang ini kan medsos ini sudah terlalu luar biasa kemana-mana. Iya, betul. Bahkan ada satu kejadian, dia mungkin berhubungan dengan di Facebook dengan sesatulah orang asing yang ada di Amerika, saling berhubungan, dan singkat cerita bahwa orang ini merasa bernazar, dia akan mengirimkan bantuan sebanyak 3 juta US. 3 juta US. Nah, akhirnya saudara ini datang ke bandara, mau menjemput uang yang cash 3 juta US ya. Gitu. Nah, dia telepon orang ini di dalam, katanya supaya bisa cepat untuk urus bea cukai dan sebagainya, dia akan memberikan uang 250 juta. Nah, dia teleponlah saudaranya ya. Saya tidak usah sampaikan di mana gitu ya. Dia telepon saudaranya, dan saudaranya itu mentransfer uang itu sebanyak 250 juta. Iya. 250 juta itu 5 menit kemudian minta lagi, transfer lagi 200 juta. Ya mungkin dia berpikiran 3 juta US ini kan kalau kita rupiahkan kan banyak, luar biasa, mungkin sekitar sekarang ini mungkin sekitar 40-50 M. Iya. Ya. Dibanding dengan 200-300 yang dikeluarkan. 200-300 gitu. Nah, ketiganya orang ini meminta lagi 100 juta. Wow. Ya, jadi sudah 450, minta lagi. Nah, mungkin dia merasa bahwa apakah ini saya tertipu. Curiga. Nah, baru dia telepon saya. Bilang, "Pak, saya minta tolong. Kenapa? Karena orang saya di dalam itu dipersulit. Seolah-olah orang yang membawa uang ini dipersulit di bandara itu." Nah, saya dengan segera menelpon anggota
di bandara supaya tolong dicek. Ya, apa Dicek kebenarannya? Iya, di kedatangan. Nah, begitu dicek, orang yang dia maksud itu tidak ada. Gitu. Tidak ada yang orang yang dibilang tadi membawa uang Ya. 3 juta US itu. Modus penipuan. Ya, gitu. modus. Sehingga akhirnya itulah saya cek tidak ada. Setelah saya telusuri dan anggota terus memancing, tahu-taunya apa yang ketangkap orang itu. Dan kemudian dia diproses seperti itu. Itulah yang saya katakan bahwa apabila ada penipuan-penipuan seperti itu tidak satu, tapi ada beberapa orang Berjaringan. ya, beberapa orang, ada yang 1 juta, bahkan ada yang masuk ekspedisi. Ekspedisinya harus dibayar sekian, Nah, ini yang seperti kayak begini. Jadi saya berharap bahwa hati-hati dengan modus-modus penipuan seperti ini. Karena itu kalau sudah mereka berbicara masalah uang, hindari. Ya, siapapun dia, mau di Facebook, mau di Instagram, ya, mau di WA. Kalau dia sudah menjanjikan mau jual laptop, ada barang sitaan dan sebagainya, mau jual mobil, ada mobil murah, laptop murah, hindari itu. Dan ini banyak saudara-saudara saya, ya seperti saya tadi. Dan ya saya terima kasih karena mereka ada yang juga baru mau transaksi, telepon saya benar tidak. Nah itu, akhirnya saya bilang jangan. Jadi ini bukan saja hanya untuk ikat, jadi untuk semuanya, teman-teman yang sering menerima telepon-telepon seperti ini, apa segala macam, ya sebaiknya mungkin selain mencari tahu kebenarannya, sampaikan atau tanyakan kepada orang-orang yang memang berkompeten. Nah, seperti tadi dikatakan Pak FK ini, teman-teman dari keluarga-keluarga Toraja yang mungkin kenal dengan beliau, berkonsultasi, mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi saya silakan ya. Saya selalu buka ruang komunikasi. Handphone saya kira sudah pada tahu semua lah. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan lagi, handphone saya 0818 608988. Silakan, saya lagi mungkin. welcome 0818 608988. Welcome 24 jam. Ya. Ya, ini jadi, untuk ikat saja nih, Pak. Saya kira semua ya, siapapun juga gitu ya. Mau sampaikan ke saya, mau ini melalui telepon, di WA dan sebagainya gitu. Mungkin WA kadang saya lambat balasnya, tapi kalau di telepon ya saya tidak ada nomor, saya tidak dapat. Tapi kalau ada nomor, ada nama, saya langsung angkat. Luar biasa. Gitu. Luar biasa teman-teman, karena tidak sampai kadang-kadang ya mau saja. Kadang-kadang ada yang masalah tilang saja telepon saya gitu. Saya bilang kenapa tidak pakai helm dan sebagainya. Saya tahu padahal alasan dia yang salah. Ya, dia salah, tapi dengan alasan dia sampaikan mungkin anaknya sakit, buru-buru ke apotik, ya mungkin bisa dimaklumi lah. Saya kira masalah-masalah itu. Jadi saya himbau juga kepada saudara-saudara saya, Sang Torayan, ya kalaupun ada sesuatu, ya hati-hati. Modus-modus penipuan, ya terlalu banyak, ya modus penipuan terlalu banyak, sangat banyak, ya mengatasnamakan oknum atau dan lain-lain dan sebagainya, ya akhirnya kita sudah transfer. Saya begitu cek, karena saya begitu dapat laporan itu, saya cek pos. Posisinya di mana, ya itu, ya posisinya di mana. Biasanya ada yang makan, ada yang di penjara, di dalam penjara, gitu. Jadi masih menggunakan. Begitu saya cek, dia posisi ada di Medan, ada di Palembang, ada ini, jadi macam-macam gitu. Jadi, dan ada dalam penjara gitu. Di dalam penjara. Jadi ini masalah-masalah ini yang harus kita antisipasi. Kalau berbicara inovasi, saya dengar Bapak FK ini memiliki banyak inovasi-inovasi, terutama mungkin dalam bidang pendidikan maupun peternakan. Bisa disampaikan, Pak? Baik, Mas Erwin. Jadi memang saya ini kecil dan besar di Makassar ya. Tapi setiap liburan saya pasti ke Toraja, dan kita memang di sana ya keluarga juga di sana. Iya. Kalau masalah pendidikan, saya melihat memang kalau saya katakan bahwa anak-anak kita ini punya IQ yang bagus ya, di atas rata-rata itu, di atas rata. Apalagi yang senior-senior ya zaman saya ya, mungkin itu kita bisa menguasai yang namanya Unhas, ITB, UI. Perguruan tinggi negeri lah. Ya, bahkan bebas tes. Betul. Ya, sampai mungkin kita tahu
zamannya itu sudah beberapa kali itu Toraja tidak ada lagi bebas tes ya, PMDK waktu itu kalau tidak salah ya. Iya, betul. PMDK karena merasa bahwa ada setara dengan Makassar waktu itu pendidikannya. Nah, kenapa? Bahwa memang dianggap bahwa orang-orang Toraja itu orang-orang pintar. Oke. Nah, dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, saya melihat karena beberapa waktu dari 2 tahun terakhir ini saya coba mengasah ya, khususnya yang anak-anak SMA kelas 2 dan kelas 3 untuk saya jaring masuk ke Akpol dan untuk masuk ke sekolah perwira. Nah, ada beberapa ya, puji Tuhan yang kemarin yang saya bimbing mereka itu dari seluruh Indonesia, itu orang Toraja yang bisa masuk 6 orang. Oh, 6 orang. Ya, puji Tuhan dari sekitar 50 orang yang masuk dalam grup kita. Ya. Jadi ada saya bikin grup ya. Ada grup di WA, mereka masuk dan saya coba membimbing dan rata-rata mereka itu terus terang sangat ketinggalan informasi. Sangat ketinggalan informasi. Kalau seperti matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu saya kira ya nilai plus lah kita kasih. Tapi untuk pengetahuan umum ya, ini yang sangat jauh dan wawasan saya kira, kebangsaan dan ya, lain-lain gitu. Informasi ini memang sangat kurang ya. Mungkin karena di sana karena daerah pegunungan, sinyalnya kurang, dan kemudian sudah sampai ke sini banyak bermain game dan sebagainya, sehingga hal-hal inilah yang perlu ini. Nah, saat mereka masuk, mereka tidak tahu apa yang mereka akan perbuat. Mereka masuk cuma di pikiran mereka berapa yang harus mereka bayar, ya. Harus bayar berapa untuk masuk Akpol, harus berapa bayar untuk masuk sekolah perwira sumber sarjana. Uang saya harus saya siapkan sekian. Ada sawah saya, ada itu. Nah, saya katakan itu semua bohong. Ya. Sekarang rekrutmen di kepolisian itu sudah sangat luar biasa transparan. Ya. Karena begitu dia isi, semua sudah sistem komputer. Jadi begitu psikotes, kemudian akademik, ya, itu begitu dia isi di komputer, ya, dia enter, nilai keluar. Jadi di mana mau mainnya? Ya, makanya saya bilang tidak ada. Jadi kalau orang yang mau menawarkan janji-janji mau bayar sekian dan lulus, itu bohong besar. Ya, ibarat menembak menembak di atas kuda. Memanah di atas kuda, ya, betul. Menembak di atas kuda gitu. Jadi saya katakan bahwa memang sekarang mereka punya dasar ya, pengetahuan yang bagus dan sebagainya, tapi karena kekurangan informasi mereka tidak tahu harusnya mereka larinya ke A, mereka larinya ke B, sehingga harus berputar-putar dulu, kasihan. Nah, itulah yang saya coba membimbing anak-anak kita ini supaya mereka lebih fokus, lebih terarah ya. Dan sebelumnya itu saya interview dulu, Mas Erwin ya. Jadi berapa orang saya tidak mau tahu, saya coba tanya dulu dasarnya mereka apa. Artinya mendalami kemampuannya dia. Kemampuan dasar dulu dasarnya ada dasarnya atau dulu, tidak. ya. Jadi supaya dalam berapa bulan itu dia akan perbaiki. Saya akan ini mungkin les ini nanti matematikanya ini, les bahasa Indonesianya ini, les bahasa Inggrisnya ini. Menarik, Pak. Ya, kemudian nanti kesehatannya bagaimana. Masalah rekrutmen ini ya, saya katakan tadi bahwa anak-anak di Toraja itu punya kemampuan yang luar biasa. Cuma mereka ini informasi yang sangat kurang. Ya, olehnya sebelum mereka masuk dalam grup itu, saya sudah sampaikan, saya telepon satu-satu gitu. Saya coba tanya, kira-kira kamu kemampuan dasarnya apa dulu? Ya, larinya kamu berapa? 12 menit itu berapa putaran? Ada yang bilang cuma 4 kali, ada yang cuma bilang. Saya bilang yang terbuka saja, jangan ditutupi. Ya, karena untuk kamu bukan untuk saya. Sesuai kemampuan. Ya, kemampuan kamu, sit up berapa, pull up berapa. Karena kemudian dia akan tahu kalau nilai 100 itu berapa kali putaran. Betul. Ya, harus 7 kali lebih. Ya, 7 kali keliling. Nah, kalau dia cuma 6 kali, dia cuma dapat itu. Dan kemudian samapta itu dibagi 2, samapta A, samapta B. Samapta A itu lari, samapta B itu adalah restock, push up, pull up, kemudian sit up, ya. Jadi shuttle run. Nah, itu semua yang dia harus tahu.
Nah, ini yang mereka karena ketidaktahuan itu sehingga mereka ya artinya datang terus kayak robot saja, tidak tahu bagaimana cara itu, bahkan sampai ke perankingan. Nah, kalau harusnya itu mereka tahu ranking berapa, cara dihitung nilainya itu harus tahu. Jadi jangan hanya ikut tes, dapat nilai, terus tidak bisa mempetakan saya ini masuk di ranking berapa. Karena itu harus dia tahu. Supaya nilainya kurang di sini, dia tutupin di nilai yang satu. Jadi ini sebenarnya trik ya teman-teman untuk mungkin ada keluarga atau anak dan lain-lain yang ingin memasuki dunia kedinasan gitu seperti polisi, TNI. Jadi memang harus ditahu terlebih dahulu, tidak serta merta untuk masuk gitu. Ada persiapan lah setidaknya. Ya. Jadi harus banyak tahu informasi. Iya. Makanya kalau dia nggak tahu informasi, dia sudah jalan tahu di sana nggak boleh, dia masuk ke sana. Ya, kan? Sementara temannya udah di sini semua gitu. Akhirnya telat dan tidak dia bisa. Waktunya telat dan itu yang ininya gitu. Jadi saya berharap bahwa di grup kita ini untuk masuk ini akan saya sampaikan nanti dengan sikap dasar dia apa yang dia harus lakukan, apa yang dia ini. Ya mudah-mudahan tahun kemarin 6 yang bisa masuk, saya berharap tahun ini bisa, tahun lebih depan dari ini 6. Lebih dari itu, paling tidak 10 orang. Saya dengar tentang peternakan juga, Bapak ini ada expert di situ ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Saya kira peternakan ini saya memang bukan bidangnya ya, tapi setelah saya pensiun memang sebelumnya juga saya ada peternakan ayam kandang close house. Kandang close house ini saya bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Pokpan, Jakva, ya. Luar biasa, Pak. Nah, kemudian staf saya itu saya ada beberapa rekrut untuk staf saya membantu saya di bidang peternakan itu ada beberapa dokter hewan, kemudian ada insinyur peternakan, ya kan? Sehingga mereka ini juga berlatar belakang banyak pengalaman dan mereka pernah kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti di mana di Pulau Bulan di Kepri ya. Sana kan perusahaan babi. Nah, saya coba panggil, saya coba tanyakan gimana sih, karena di kampung saya ini di Toraja ini mereka pelihara babi dari orang tua kita itu hanya mengandalkan sayur babi atau utan bayi, ya, utan bayi kemudian dikasih dedak, gitu. Nah, ini yang mereka lakukan setiap hari dan bulan dan sampai ke tahun, itu 1 tahunnya itu berkisaran hanya 70 sampai 80 kilo, gitu, ya. Nah, berapa banyak sudah yang mereka keluarkan uang, mereka tidak pernah hitung, sudah rugi waktu, rugi materi, ya. Nah, saya coba untuk mencoba memelihara masalah penggemukan babi. Nah, saya dari teman-teman tadi menyampaikan bahwa kita mencoba memperbaiki bagaimana Toraja ini, karena Toraja ini, Mas Erwin, 90% itu rumah kita di sana itu ada kandang babi. Ya, gitu. Betul. Jadi saya kira babi ini selain kita mau jual, kita gunakan sendiri, gitu. Bisa kita jual, bisa kita pakai sendiri. Nah, babi ini yang saya bilang tadi ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, bibit. Ya, bibit ini jangan sampai kita salah pilih bibit. Ya, harus bibit yang berkualitas. Unggul. Sehingga babi ini dengan cepat dia akan bertumbuh. Kemudian makanan atau pakan yang kita berikan. Ya, kemudian kebersihan. Nah, ini paling penting karena kalau saya lihat ya tidak disemprot, tidak dibersihkan, dia makan kotorannya, tidur dengan kotorannya, sehingga penyakit ada di situ. Nah, 3 hal inilah yang harus diperhatikan, yang harus benar-benar kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau kita pelihara dengan menggunakan pakan yang kita racik, ya Mas Erwin, itu 5 bulan, ya, itu bisa sampai 100 kilo. 100 kilo. Ya.
Nah, dibanding dengan yang ada sekarang, mungkin dia 8 bulan sampai setahun, itu baru 80 kilo. Artinya bisa mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu. Dan biaya. Biaya pasti Ya, lebih dan kurang. Apalagi kita biaya. tahu sekarang kan, apalagi dari dulu memang ya, Toraja kan salah satu wilayah di mana acara adat itu Ya, Rambu Solo. terus menerus. Ya, gitu. Rambu Solo, Nah, pasti Rambu Tuka, membutuhkan babi, kerbau dan Ya. lain-lain gitu. Ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa saya mencoba ya, dan mulai Desember ini, tanggal 25 Desember kita sudah coba ya kurang lebih 50 ekor ya. Saya coba di beberapa rumah tangga, mereka masuk dan kita coba memberikan pakan yang baik ya, berikan pakan yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini dia laksanakan dengan baik, bibitnya baik, racikan pakannya juga bagus ya, kemudian kebersihan ya. Kalau dia menggunakan sayur babi atau makanan-makanan sisa, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak dibeli. Oh, Ya, seperti itu. ya jangan kita beli. Kalau kita beli ya sayang. Iya. Mending kita beli uang yang ada itu kita belikan pakan racikan ya, Iya. yang memang kita dari Ikat Nusantara ini menyiapkan itu. Jadi saya sebagai ketua umum mencoba membuat satu pakan racikan Ikat Nusantara, termasuk yang paling penting adalah ramuannya, yaitu probiotik. Nah, probiotik ini adalah cairan ya, itu yang dicampur nanti di air minum sehingga dia akan memperbaiki pencernaan. Ya, pencernaan sehingga makanan yang diserap itu jadi daging. Kemudian dia akan nafsu makan Dan lebih sehat tentunya. lebih sehat gitu. Nah, itu yang itu. Oke Pak FK, mungkin tadi tuh banyak sekali informasi yang sangat penting untuk bisa diserap sama masyarakat. Oke Pak FK, jadi apa sih sebenarnya harapan untuk kedepannya ini? Saya kira harapan saya dan kita semua ya, bahwa Toraja ke depan lebih baik ya. Toraja ke depan memang bukan kita mau susah payah, karena memang DNA-nya Toraja ini memang sudah baik ya. Kita tinggal mengasah saja, mendorong saja ya. Kalau saya bilang kuatkan saja informasi dan komunikasi. Kurangnya kita adalah informasi dan komunikasi. Kita sangat kurang itu ya. Saya menyadari itu. Teman-teman kita kadang-kadang sudah tahu ada masalah, ada begini, itu tidak mau komunikasi. Kalau ada istilah saya di sana itu namanya Mas Erwin, malongko ya. Apa itu malongko? Rasa tidak enak. Oh, rasa sungkan Itu ya. Tapi yang saya katakan itu, ayo tidak usah rasa tidak enakan, kita jalan. Kalau memang itu kebenaran, sampaikan itu kebenaran. Betul. Gitu. Dan coba kalau mereka sungkan tidak telepon saya ya, tidak akan selesai masalah itu. Padahal itu masalah harusnya selesai dengan cepat, karena mungkin tidak enak melalui orang lain dan sebagainya, akhirnya sudah berlarut. Masalah kalau sudah berlarut agak susah, rumit, tidak ada ya, solusi ya. Jadi harapan saya bahwa ya. Informasi semakin kita buka dan kita komunikasi yang paling penting. Kalau komunikasi kita baik, apapun kita kerjakan, saya yakin pasti berhasil. Satu quotes dari beliau, jika komunikasi yang bagus atau yang baik itu, apapun bisa diselesaikan, bukan begitu? Iya, benar. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sukses terus Ikat Nusantara. Semoga dengan adanya Ikat Nusantara ini bisa terus menjalin persaudaraan, persatuan sesama Toraja se-Nusantara. Terima kasih. Saya juga sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara saya di seluruh Indonesia ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua lebih pererat lagi hubungan kita yang baik, sehingga ke depan ya, dimanapun kita berada, nama Toraja itu punya nama di tengah-tengah masyarakat.
Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Ya, Sekali selamat. lagi. Kalau aku kisah lako solanasang. Tuhan memberkati. Salam Aki juga. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di acara berikutnya.